Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar hukum dimanapun berada, kita kembali lagi pada Lamin Ilmu Podcast. Pada kesempatan kali ini luar biasa sekali ya, luar biasa sekali karena kita kedatangan tamu yang sungguh luar biasa karena ya sebetulnya tidak terjadwal, tetapi takdir mengantarkan beliau-beliau ini datang ke Fakultas Hukum dan mampir ke Lamin Ilmu Podcast. Dan pada hari ini kita akan berbincang, berbagi pengalaman seputar penanganan korupsi. Siapa ya yang akan menjadi bintang tamu pada Lamin Ilmu Podcast pada episode kali ini? Kita sambut yang pertama adalah Bang Novel Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau ini sebagaimana kita tahu, beliau pernah menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi dan beliau sudah lama ya meninggalkan KPK juga ya. 2 tahun. 2 tahun ya, sudah 2 tahun meninggalkan KPK dan sekarang tetap fokus ya, fokus di persoalan-persoalan yang berhubungan dengan korupsi. Nanti kita akan banyak berbicara untuk bagaimana penanganan korupsi, terutama di era saat ini terkait dengan masa-masa politik. Dan yang kedua, bintang tamu ini satu paket sekaligus ini, satu paket ex KPK semua ini. Kalau sebelumnya di episode sebelumnya ada Uda Nanang yang pernah juga mampir ke sini di podcast ini. Sekarang Mas Yudi Purnomo sama pernah di KPK dan juga pernah sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK. Begitu Mas Yudi. Sama Bang Novel juga. Oh iya Mas. Udah Nanang juga. Pernah Jadi Ketua Wadah Pegawai. Ketua Wadah Pegawai KPK, tiga-tiganya pernah ada di sini. Luar biasa. Ini rezeki. Dan kelebihannya wadah pegawai KPK. Ya. Wadah pegawai itu biasanya itu hanya memperjuangkan hak-hak kepegawaian. Ya. Tapi kalau wadah pegawai KPK itu selain dari bicara soal hak-hak pegawai, betul. Itu bicara juga dalam mandatnya dalam ADART untuk mengupayakan agar KPK sesuai dengan tujuan pembentukannya. Wah. Itu satu-satunya wadah pegawai. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi bukan hanya soal kesejahteraan ya. Ini bukan soal serikat saja ya. Itu menunjukkan bahwa di KPK itu pegawainya harus punya nilai-nilai berjuang atau patriotik. Integritas pasti. Oke. Tapi bukan sekedar cukup dengan berintegritas dan nasionalisme, tapi patriotik. Patriotik itu rela berkorban. Harus punya jiwa di atas nasionalisme. Oke, patriotik. Sejenis berjuang melawan korupsi. Perjuangan, nilai perjuangan karena bisa dibilang melawan korupsi ini bisa dibilang perang ya. Iya, perang. Ya. Oke. Mas Yudi Purnomo. Ya, siap. Selamat datang. Jadi Terima sekali kasih, lagi Pak. luar biasa. Ini Ketua Wadah KPK ada di sini berdua, ditambah yang sebelumnya memang rezeki buat Lamin Ilmu Podcast kedatangan tokoh-tokoh yang berjuang melawan KPK dan melawan korupsi, bukan melawan KPK. Oh sorry, melawan korupsi, melawan korupsi sebagai upaya dari pemberantasan korupsi. Oke. Yeah. Sebelum kita bicara soal tema, mungkin ini segmen pertama dari Lamin Ilmu Podcast itu selalu segmennya adalah perkenalan. Iya. Nah, karena ini untuk supaya lebih dekat dengan terutama para mahasiswa Fakultas Hukum ini. Bang Novel ini kok bisa pada akhirnya tembus sampai sebagai penyidik KPK, itu gimana ceritanya? Memang menarik. Memang niat ya? Niat untuk menjadi penyidik KPK? Sebenarnya harus dengan niat kan. Kalau ada niatnya kurang maksimal. Betul. Tapi begini. Gimana? Saya tahun 95 saya masuk akabri kepolisian. Iya. Dan kemudian saya lulus tahun 98 dan saya menjadi penyidik Polri. Penyidik Polri. Saya punya banyak pengalaman ketika melihat bagaimana masyarakat itu menjadi korban dari praktek-praktek korupsi yang itu menyebabkan mereka kesulitan. Singkat cerita kemudian ketika saya mengikuti pendidikan ilmu kepolisian untuk mengambil S1 ilmu kepolisian, Sarjana ilmu kepolisian. Saya kemudian berkesempatan untuk mengikuti proses seleksi menjadi penyidik KPK. Waktu itu orang mungkin masih belum banyak tahu soal KPK karena KPK belum terkenal 2005. 2006 bahkan. 2006 ingat saya. Itu berarti masih di Polri ya? Saya masih di Polri. Oke. Masih di Polri setelah ikut pendidikan. Tapi saya waktu itu melihatnya begini, KPK ini adalah lembaga
yang betul-betul concern dalam upaya memberantas korupsi. Yang kedua, kita melihat KPK ini suatu lembaga yang di dalamnya adalah orang-orang yang punya frekuensi yang sama untuk berjuang memberantas korupsi. Jadi saya tertarik, ini menarik sekali nih. Akhirnya saya ikut melalui proses mekanisme tes dan saya diterima sebagai penyidik KPK. Sehingga di sana, tapi sebelum menjadi penyidik KPK pun saya pernah menangani banyak kasus-kasus korupsi. Seingat saya 8 atau 9 kasus selama di Polri. Ya. Karena waktu itu di Polri masih jarang sekali ya orang menangani perkara korupsi. Kalau sekarang sudah semakin banyak karena ada unitnya khusus. Benar. Tipikor. Kalau dulu belum ada. Dan tentunya memang saya dari dulu ketika masih di Polri, saya pernah menjadi Kasat Serse atau sebelumnya menjadi Kapolsek, saya selalu menyediakan waktu. Ya? Jadi Kapolsek pernah beberapa kali. Jadi Kasat Serse juga beberapa kali. Menyediakan waktu dalam 1 pekan itu 2 kali, apakah Selasa, Kamis atau Senin atau Rabu gitu. Itu saya membuat kelas. Untuk mengajarkan kepada bintara-bintara baru atau anak-anak baru, anak-anak muda di Polri untuk belajar ilmu investigasi, belajar mengenai hukum pembuktian, belajar soal delik dan hukum acara. Dan waktu itu saya melakukan itu dengan harapan banyak anggota Polri yang betul-betul bekerja dengan benar, membantu orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan. Sebagai korban tadi itu? Sebagai korban. Tentunya orang kan seperti itu. Yang kedua adalah membantu orang-orang dalam yang berbuat jahat, dibantu untuk bisa berhenti berbuat jahat dengan cara ditangkapi kan. Benar. Dengan begitu saya waktu itu concern di sana dan kebetulan setelah sekian lama saya mengajar, banyak anak didik saya ya yang kemudian ini ngajarnya di kantor polisi. Di kantor polisi. Ya, tentunya bikin kelas begitu. Kita bikin bikin ini kan orang-orang yang tertarik dan banyak di antara mereka kemudian menjadi penyidik yang cukup bisa dihandalkan. Dan yang luar biasa, saya beberapa waktu yang lalu belum lama masih sempat bertemu dengan beberapa di antara mereka dan beberapa di antara mereka masih cukup bisa dihandalkan untuk integritas. Di Polri. Ini menarik. Jadi saya pikir itu hal-hal yang luar biasa. Tapi ketika kemudian saya melihat ada KPK, saya melihat ini lembaga luar biasa. Kenapa? Karena di tengah penegak hukum yang banyak berbuat korupsi, banyak justru menghadirkan ketidakadilan, bukan masalah keadilan. KPK hadir sebagai lembaga yang concern untuk memberantas korupsi. Dan kita akan bertemu dengan orang-orang yang punya semangat yang sama, punya satu frekuensi. Ya. Kenapa? Karena saya sering mengalami bagaimana ketika kita berjuang sendirian, itu sulit. Dan pasti kita akan diserang sana sini dan itu berat sekali. Tapi kalau berjuang dalam suatu wadah yang bersama-sama, ini yang luar biasa. Dan dalam perjalanannya memang pernah diserang ya? Ya, setelah di KPK. Tapi sebelumnya juga pernah. Gitu ya. Tapi serangannya mungkin agak berbeda. Semakin kencang kita, semakin banyak serangan. Betul. Tapi yang poin pentingnya begini. Saya perlu menjelaskan jangan sampai orang kemudian takut kan. Benar. Kalau orang kemudian takut berbuat gara-gara takut diserang, ini yang menjadi hal penting. Benar. Karena bagi saya tidak pernah merasa bahwa sesuatu yang telah terjadi itu suatu hal yang buruk. Bagi saya segala sesuatu yang telah terjadi itu pasti baik. Sehingga saya nggak repot gitu. Mindset yang positif. Nah, yang kedua adalah bagi saya ketika saya berbuat kebaikan itu yang untung diri saya sendiri. Minimal saya akan berada dalam satu lingkungan yang orang-orangnya baik. Biasanya orang-orang jahat tidak dekat sama orang baik kan. Betul. Jadi ini hal-hal yang menjadi menarik. Dan sekali lagi ketika kita berbuat kebaikan, pasti banyak hal positif yang kita dapatkan. Minimal mendidik karakter kita untuk tetap baik. Luar biasa. Berarti masuk KPK tahun 2006. 2006 tapi dalam SK pengangkatan 2 Januari 2007. Ya. Dan langsung sebagai penyidik. Langsung jadi penyidik. Sampai 2021 bulan apa tuh? September bukan? September. Tapi kan abang resign dulu dari polisi. Iya. Memang kemudian ketika saya menjadi penyidik KPK, beberapa waktu kemudian. Karena di awal-awal kan masih boleh. Masih penyidik ya? Iya, masih. Sebetulnya tetap boleh. Sampai hari ini masih boleh. Jadi polisi, jadi penyidik KPK masih boleh. Cuman waktu itu untuk menghindari adanya konflik of interest. Itu dia. Untuk menghindari adanya intervensi. Benar. Maka kemudian saya pikir saya memilih jalan untuk menjadi pegawai tetap KPK.
mundur dari polisi. Mundur dari polisi. Walaupun saya dari Akabri nih. Kasarnya begini, kalau kita bilang yang dari Akabri itu yang jalur untuk bisa menjadi jenderal gitu kurang lebih di polisi. Tapi kemudian saya memandang bahwa ketika saya memilih untuk memperjuangkan kepentingan pemberantasan korupsi di Indonesia, ini hal yang jauh lebih penting daripada sekedar kader tadi. Nah, makanya saya mengambil seperti itu. Walaupun kemudian setelah di KPK pun ternyata ada juga orang-orang yang berkolaborasi dengan para koruptor, kemudian menyingkirkan kita yang betul-betul mau berjuang kebenaran. Tapi poinnya adalah nggak perlu dikhawatirkan. Karena apa? Sepanjang kita berbuat kebaikan, tidak akan pernah susah. Akan ada kebaikan-kebaikan. Pasti ada kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan karena kebaikan yang kita perbuat. Jadi tidak pernah menyesal berhenti dari Polri, terus kemudian sekarang berhenti dari KPK, itu semua adalah disingkirkan dari KPK. Oh iya, disingkirkan dari KPK. Itu semua adalah bagian dari perjalanan yang ya udah pasti ada sifat baiknya, ada situasi baik di balik itu semua. Dan yang paling penting begini, orang mungkin lupa bahwa ketika kita menghadapi banyak kesulitan, pada dasarnya pada waktu yang sama kita sedang dididik karakter kita menjadi orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang persistensi tinggi. Orang-orang yang betul-betul punya karakter yang bisa mendorong untuk membuat atau survive di dalam banyak keadaan. Tapi memang ini keuntungan. Memang betul loh. Saya waktu itu mencermati kasus Bang Novel, posisinya pada saat diserang diserang itu posisinya itu anggapan masyarakat yang mungkin tidak awam ya, masyarakat awam. Wih, luar biasa ya, masa sampai segitunya, masa sampai disiram air keras, masa sampai segitunya. Ini apa maksud saya, maksud orang-orang itu, ini rahasia apa yang dipegang ini kok sampai seperti itu kan? Karena kasus-kasus yang seperti itu kan hanya ada di jalanan, ada di jalanan yang seperti itu, bukan di sebuah institusi. Tapi ini ketika itu Bang Novel sebagai penyidik posisinya dan mengalami situasi yang seperti itu, dan itu mempengaruhi mindset masyarakat. Wih, berarti memang perjuangan pemberantasan korupsi itu memang membutuhkan tadi mungkin yang disebut dengan jiwa patriotik tadi itu. Yang kedua, berarti memang benar-benar parah ini korupsi di Indonesia. Kenapa? Karena sampai segitunya. Tapi begini juga, Pak Dekan. Kalau kita bicara terkait dengan praktek korupsi, orang berbuat korupsi kan cari kekayaan. Benar. Setelah dia kaya, dia mempertahankan kekayaan. Dan dia melakukan segala hal untuk bisa melakukan itu. Benar. Sehingga perlawanan terhadap orang-orang yang memberantas korupsi itu pasti akan kuat. Tapi yang paling penting adalah kita nggak perlu takut. Karena apa? Kita punya Tuhan. Dan tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali yang Tuhan izinkan. Benar. Jadi dari perspektif itu, kita mesti harus melihat bahwa ini suatu memperjuangkan kebaikan, ini pasti suatu hal yang sangat menguntungkan. Betul. Kalau kita melihat resiko, di negara-negara lain juga banyak. Di Malaysia ada pernah jaksanya itu dimasukin di tong, dicor, diledakkan di tengah hutan. Penyidiknya dibawa ke lantai 15, dijatuhkan ke bawah. Gila. Banyak di tempat-tempat lain juga begitu. Tapi pada dasarnya kalau kita melihat bahaya dan ancaman korupsi ini yang akan berdampak kepada negara, kepada masyarakat, maka kita sangat layak bagi kita untuk tetap memperjuangkan itu. Bayangkan, kalau mau dibandingkan ini perjuangan kita dengan perjuangan para pendahulu pahlawan pendahulu kita yang memperjuangkan kemerdekaan, lebih berbahaya mana? Mereka berjuang dengan aparatur seadanya, melawan penjajah, untuk biar ada kemerdekaan, untuk ada kemajuan. Untuk siapa? Untuk kita, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara. Tapi yang mereka lakukan belum tentu terus kemudian dia mendapatkan kebaikan saat itu. Tapi kita lihat keluarganya para pahlawan-pahlawan, para orang-orang yang berjuang untuk kebaikan itu pasti mendapatkan kebaikan. Kita lihat aja anak-anak cucunya. Karena perbuatan di masa sebelumnya. Betul, saya yakin itu. Jadi sebaliknya kita lihat. Mana ada koruptor, hidupnya kemudian bahagia, anaknya kemudian hebat-hebat bahagia. Ya, mungkin. Karena ruwet memikirkan bagaimana cara mempertahankan itu tadi. Betul.
Jadi berbahagialah kita yang tetap menjaga integritas, tetap berbuat kebaikan, dan concern untuk bisa menolong atau membantu orang. Alhamdulillah, luar biasa, spirit yang positif sekali itu, positifnya. Oke, tahan sebentar, Bang Novel. Sekarang ke Mas Yudi. Mas Yudi kok bisa masuk KPK dulu? Ini gimana ceritanya? Jadi dari mana dulu nih? Ya seperti yang Bang Novel ceritakan ya, waktu di awal-awal itu kan KPK butuh SDM. Benar, di awal pendiriannya ya. KPK kan paham bahwa SDM itu pertama cari yang udah terampil, udah ahli. Dari instansi yang sudah ada. Yang sudah ada. Kayak Bang Novel kan karena KPK punya kewenangan penyidik. Tapi KPK juga harus memikir masa depannya. Ya nggak mungkin bergantung pada instansi lain. Betul. Ya akhirnya KPK membuat rekrutmen juga namanya Indonesia Memanggil. Indonesia Memanggil, ya, betul. Indonesia Memanggil ini ada emang jalur yang non instansi, ya swasta ya, dari depan swasta. Ahli lah ya, tapi ada juga yang buat mereka kalau kita bahasa swastanya MT ya, manajemen trainee ya, calon pegawai fungsional. Yang inilah kalau misalnya kata Bang Novel tadi di Akpol yang istilahnya akan menjadi leader di depan, nah ini juga akan jadi leader. Nah KPK selama itu ada 2 tahun ya, dua kali melakukan rekrutmen sebelum saya. Indonesia. Jadi belum yang Indonesia Memanggil ya, belum jadi, ya? Udah. Udah. Ya, jadi saya Indonesia Memanggil yang kedua di 2007. Oke. Jadi memang pegawai KPK saya itu sedikit. Jadi kita saling kenal. Ya kan kalau sekarang udah banyak, udah 1.500 lebih ya. Ada 12 angkatan. Jadi kenapa di IM ini ada fresh graduates ya? Supaya ya benar-benar masih fresh dari kampus, bisa dididik, dibina dengan lingkungan KPK. Artinya nanti belum tercuci. Ya. Dan kebetulan belum terkontaminasi. Dan kebetulan juga saya waktu itu memang tertarik ya sama dunia dulu dari pemberantasan korupsi. Saya kan fresh graduate ini. Ya, saya kan dulu di UI gitu kan. Kemudian di UI juga saya sering jadi pemimpin demo gitu kan. Asik. Iya kan. BEM gitu. Tapi belajar juga tetap. Ya prestasi juga harus itu dong. Benar. Pernah ya jadi saya kalau ada pemilihan mahasiswa prestasi ikutlah, kan. Jadi tapi yang penting bukan mahfuz, mahasiswa frustasi. Berujung bunuh diri. Jadi itu apa namanya? Iya. Ya dari situ kemudian KPK ada rekrutmen. Ketika KPK rekrutmen Indonesia Memanggil tadi ya. Sama kayak Bang Novel katakan ini apa KPK kan? Wah kinerjanya belum kelihatan. Dan bahkan ketika saya mau daftar gitu ya. Orang bilang, oh lu daftar mau dibubarin tuh katanya kan. IV-nya kan waktu itu dibubarin orang. Iya awal-awal pada waktu itu kan. Kencang sekali memang. Kencang sekali memang mau dibubar orang. Istilahnya belum melakukan apa-apa gitu ya. Belum banyak lah ya. Mungkin tapi belum blek gitu ya. Iya. Terus tapi udahlah. Saya mendaftar waktu itu ada 26.000 orang. Terpilih 52. Termasuk saya gitu kan. 26.000 peserta gitu kan. Terpilih 52 orang gitu kan. Jadi ya sudah saya masuk bersama teman-teman angkatan gitu kan, dididik dan sebagainya. Jadi tapi waktu itu saya belum di bidang penindakan ya. Walaupun memang ketika direkrut 52 orang ini itu semua punya SK penyelidik gitu. Tapi kemudian begitu lulus saya kayaknya enakan di bagian pendidikan pelayanan masyarakat nih kan. Nggak ada risikonya. Kalau apa kan ada padahal. Karena berhadapan dengan orang kan? Iya. Ya udah saya kemudian ya menikmati lah kampanye, sosialisasi gitu kan. Walaupun saya punya SK penyelidik gitu kan, tapi nggak digunakan. Teman-teman yang lain ada juga yang penyelidik ya. Nah, apalagi memang waktu itu KPK kurang orang, jadi nggak bisa 52 orang langsung penyelidik kan, langsung disebar kemana-mana. Kalau nggak beban kerjanya kan satu orang numpuk nanti ya. Akhirnya bisa. Apalagi ya udah saya nikmati karena kan berhubungan dengan mahasiswa dan sebagainya. Nah kemudian jalan hidup berubah ketika kemudian terjadi Bang Novel kan. Nah, sama ya 2012 bertepatan dengan Bang Novel resign dari Polri. Ya kemudian ternyata ada juga yang minta kembali ke Polri. Kembali ke instansi asalnya. Iya, jadi yang jadi pegawai tetap ada gitu kan, kayak Bang Novel dan kawan-kawan. Yang balik ke Polri juga ada akibat yang dulu itu. Betul ya. Korlantas ya. Iya. Kan kurang. Nah, kan selama ini penyidik KPK kan adalah dari kepolisian. Ya kan belum berani mengangkat sendiri. Tapi pada saat itu ya udahlah. Akhirnya semua fresh graduate di angkatan 1, angkatan 2 yang punya SK penyelidik disuruh tes. Ya kan, suruh tes. Terus kemudian saya ikut tes juga kan. Ini belum tes yang TBK belum ya? Belum. Saya ikut kemudian saya ikut ya udah
Tapi sebenarnya waktu itu lebih banyak tanyakan sebenarnya mau nggak jadi penyidik Jadi gitu kan. penyidik KPK. Setelah tes tanyakan penyidik, karena ada juga yang begitu tes lulus semua tanyakan penyidik, oh saya kayaknya lebih senang jadi penyelidik gitu kan, atau tempat lain gitu. Ya udah saya tes masuk, ya udah saya jadi penyidik, diajarin Bang Novel. Wow, dulu saya nggak ngerti BAP apa itu BAP gitu kan, apa kayak gimana meriksa orang gitu kan. Ya karena kita dari bagian yang nyanyi gitu kan, humas, humas gitu kan, pelayanan masyarakat. Waktu itu harus meriksa orang kan, gimana tekniknya. Tapi ya itu lagi. Akhirnya saya sampai seru ya. Dan kasus pertama saya senturi langsung. Oh, 2012 itu senturi. Iya. Kayak begitu, kok udah senturi gitu kan. Wah, barang buktinya 5.000-an lagi kan. Itu kasus besar itu. Kasus besar. Nah, ya, itu ya akhirnya belajar ya itulah. Maka kemudian ya ada TWK, ya kita disingkirkan gitu kan. Karena memang kita disingkirkan karena telah berbuat. Nah, kalau nggak berbuat ya nggak disingkirkan gitu kan. Seperti itu, Pak. Jadi itu jalan hidupnya kan beda-beda gitu. Sebetulnya menyenangkan sebetulnya di KPK itu ya sebetulnya ya. Itulah yang makanya kan kita sebenarnya banyak bertanya, Bang. Karena satu frekuensi tadi terus kemudian dulu ya di KPK orang yang karena banyak yang berintegritas, orang nggak berintegritas tuh nggak bisa hidup di KPK. Misalnya, betul. Kita nih di ikan air tawar. Sendiri. Iya, kita bisa di air tawar. Ada ikan laut nyemplung, wah nggak bisa dia. Minimal dia akan mengundurkan diri atau kemudian dia berbuat kejahatan tapi ketahuan. Itu dia. Gitu. Nah, itu nggak terbukti. Kalau emang iklimnya bagus saat itu. Sekarang kan udah kayak apa gitu kan? Bayangkan. Dulu kita berjuang supaya rutan itu jadi KPK punya rutan sendiri. Sekarang malah ternyata ada pungli di situ. Iya, di dalam rutannya. Dan masalah yang pungli itu yang istilahnya berbahaya adalah kalau yang terlibat cuma satu oknum, dua oknum. Banyak ini. Kalau kata Tewas kan terlibat puluhan. Itu apa gitu kan kalau puluhan gitu. Ya hilang integritasnya. Itulah. Itu sih dari saya bahwa memang di KPK itu punya pegawai sendiri ya. Kenapa jadi pegawai tetap KPK? Karena yang merekrut. Ini penting ya. Kenapa KPK merekrut yang fresh graduate? Karena yang merekrut mereka. Standarnya standar KPK. Kemudian KPK tidak melibatkan BKN, tidak melibatkan LAN, tidak melibatkan apalagi Kemenpan RB, semua di KPK. Jabatan fungsional dan sebagainya KPK yang netapin. Penggajiannya KPK yang netapin. Artinya supaya apa? Bukan hanya lembaganya independen, tetapi pegawai juga orangnya. Betul. Tadi saya katakan di seminar tadi ya hukum sebagus apapun kalau yang di tangan orang yang buruk hancur. Tapi seburuk-buruknya hukum ya. Tapi kalau orang yang integritas, istilahnya kayak undang-undang KPK kan lemah. Tapi kalau itu orang yang berintegritas bisa dapat kita. Koruptor gitu, walaupun memang harus meras keringat ya kan, tapi masih bisa. Karena apa? Integritas seperti itu. Kalau kita lihat gini, masalah tadi, kalau dalam audit itu adalah istilahnya lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian. Kalau seumpama seorang auditor mengaudit suatu lembaga atau suatu kantor, dia melihat apakah lingkungan pengendaliannya kuat apa tidak. Kalau lingkungan pengendaliannya kuat, berarti samplingnya akan sedikit diambil. Ini dalam audit. Sama seperti kalau tadi melihat KPK saat itu ya. Yang pertama di sana ada nilai-nilai integritas yang betul-betul ditanamkan dan dibangun dan dijaga ketat. Yang kedua di sana ada sistem yang egalitarian. Jadi kita penghormatan kepada pimpinan, kepada struktural itu ya seperlunya saja. Tidak ada penghormatan yang berlebihan. Mengalir begitu. Iya, mengalir. Menghormati sebagai orang tua, iya. Tapi dalam konteks pimpinan berbuat salah, pegawai berani bilang, oh Anda salah. Dan disampaikan dengan cara yang benar. Ini menjadi kekuatan. Dan yang ketiga adalah... Dan ketika disampaikan begitu, nggak baper juga pemimpinnya ini. Nggak boleh baper, karena dia nggak bisa juga. Kalau baper, malu-maluin dia sendiri. Betul. Terus yang ketiga adalah, kita zero tolerance. Kalau ada yang berbuat pelanggaran, sangat wajar temannya melaporkan. Dan itu nggak membuat tersinggung. Karena jadi wajar. Misalnya saya berbuat salah atau siapa berbuat salah saya laporkan gitu ya ke pimpinan misalnya. Justru ada bidang pengawasan internal. Jadi pengawasan internal ini mereka juga banyak dapat laporan-laporan. Teman saling melaporkan itu wajar dan melaporkan itu butuh bukti kalau dia sayang. Orang kan selalu menganggap bahwa melaporkan itu kan
memusuhi. Menjegal, menjegal. Ya. Padahal melaporkan itu harus dipandang bahwa dia sayang. Kenapa? Daripada dia berbuat salah terus-terusan menjadi habitnya dia, Ya. rugi dia. Kembalinya sulit. Iya. Tapi kalau ketika salah itu dilaporkan, harapannya kemudian dia ditegur atau dapat sanksi sebagaimana mestinya, dia Sadar. berhenti berbuat salah lagi. Dan ini menjadi kemudian terjaga integritasnya. Nah, budaya-budaya ginilah yang dibangun di KPK dan kemudian ini membuat orang kemudian sadar bahwa di KPK itu berjuang dan untuk berbuat untuk masyarakat. Bahkan dulu kalau terima gaji itu kan ada slipnya. Ya, Slip gaji dulu masih belum ini ya, belum transfer. Transfer, tapi ada slipnya kita dapat. Oh ya. Slipnya tulisannya gajiku dari rakyat. Ya, gitu, penghasilanku dari penghasilanku dari rakyat gitu kurang lebih. Oh, ditulis begitu ya? Iya, tulis Terus yang begitu. kedua, pegawai KPK itu kena pajak besar. Ya. Potongan pajaknya besar. Kalau kebanyakan pegawai negeri, 15%. pajak ditanggung negara. Ya. Sebagian besar, kecuali yang PLU segala macam. Kayak saya 15% kalau saya. Saya 25%. Iya. Saya pajaknya sampai 20% waktu Iya, itu. betul Bang. Saya 15%. Ya, posisinya. pajak besar ini membuat kita sadar bahwa uang negara itu adalah bagian dari uang kita Iya. yang kita perlu jaga. Dengan begitu, bekerjanya untuk memberantas korupsi semakin semangat. Itu kan hal-hal yang menurut saya menarik untuk dilihat dari berbagai value-value penting dalam tugas. Itu dia value-nya luar biasa ya. Dipotong besar, malah semakin semangat. Betul. Karena betul. kita melihat sesuatu di balik itu posisinya. Iya, luar biasa. Siap. Nah, dalam pengalaman nih, karena kita udah mulai masuk ke Ya. main theme ya, Oh, materi ya. utamanya ya. Ya. Kan kita tadi bicara mengenai korupsi di tahun-tahun politik. Oke. Nah, ini kan sudah dekat nih, bukan dekat lagi hitungan bulan. TPS sudah siap kok di logistik TPS sudah mulai dipesan ini sama orang-orang ini. Kita tahu bahwa dalam situasi politik pasti nggak akan lepas dari situasi korupsi. Ya. Oke. Nah, pengalaman dari Bang Novel atau Mas Yudi sendiri selama berapa kali KPK dalam beberapa kali pemilu ya? 2009, 2000 ya, 14 juga ada ya. Terus kemarin 2019 masih masuk kan di situ ya, masih di situ. Itu kira-kira bisa diceritakan nggak? Maksudnya ini untuk pengetahuan mahasiswa aja supaya nanti kan mahasiswa ini posisinya nanti kan dia akan menjadi pemilih. Ya. Nah, dia akan menjadi pemilih, menjadi voters posisinya. Dan juga nanti mahasiswa menurut program kami dengan rektor posisinya, kami nanti juga akan menjadi semacam pengawas independen. Gitu. Ada program itu dari Pak Rektor kami. Kampus nanti akan berpartisipasi, tidak terafiliasi dengan siapapun, tapi hanya untuk memastikan bahwa, pemilu jurdil. Iya, itu sebagai bentuk bentuk pengabdian masyarakat dari kampus kepada situasi yang sedang berlangsung, yaitu pilkada di pemilu dan pilkada nantinya posisinya. Nah, kira-kira nih, kalau dari situasi politik seperti ini, korupsinya itu di level seperti apa ini, Bang? Saya dulu nih. Ya, monggo. Yang pernah terjadi. Jadi begini, dalam pandangan saya, korupsi di masa politik ini tentunya kebagi dua. Oke. Satu adalah praktek korupsi yang hasil korupsinya dipakai untuk kepentingan pembiayaan politik. Untuk kampanye misalnya. Untuk kampanye, Oke. untuk serangan fajar. Wah, itu dia. Malah berbuat jahat lagi. Betul. Kejahatan pemilu. Yang kedua adalah korupsi yang dilakukan oleh perangkat-perangkat atau pejabat-pejabat yang bertugas menyelenggarakan atau yang mengawasi pelaksanaan pemilu. Wasitnya nih? Wasitnya. Oh. Contohnya kalau kita ingat 2020 sekitar awal tahun itu kami waktu itu dari KPK melakukan OTT terhadap komisioner KPU. Ya. Nah, itu kan contoh itu terkait dengan masalah Sebelumnya politik. juga dulu pengadaan barang. Pengadaan barang dan jasa dulu tahun 2006 kalau nggak Iya, salah. karena belum masuk tuh, Bang. Iya. Karena logistik banyak ini kan. Logistik pemilu ini Iya, banyak ini. Itu bisa jadi menjadi praktek korupsi karena nilainya sangat besar. Benar. Berapa triliun kalau nggak salah. Se-Indonesia masalahnya ini, serentak ini. Ya, jadi itu menjadi praktek-praktek korupsi yang bisa dilakukan. Atau gini, bagian pengawasan yang seharusnya dia menindak ketika ada pelanggaran kampanye atau pelanggaran di masa pemilu. Oke. Itu kemudian dia menerima suap. Yang dengan menerima suap dia kemudian mengabaikan kewajibannya.
itu bisa menjadi praktek-praktek korupsi juga. Oke. Jadi hal-hal itu yang terjadi kalau terkait dengan penyelenggara, pengawas atau kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang terkait dengan kegiatan kepemiluan. Yang kedua adalah praktek-praktek korupsi yang itu dijadikan sumber pembiayaan untuk kepentingan politik. Dan ini kita sering mendengar ada uang yang dibagi-bagi. Betul. Money politik. Serangan fajar dan money lain-lain. politik. Jadi Iya, seperti iya, itu, iya, money iya. politik tadi ya. Iya. Hal-hal itu yang kemudian tentunya kan uangnya dari mana? Kalau kita lihat memang Kan ada rekening itu, Bang. Setiap caleg, setiap itu kan Iya. diminta untuk buka rekening Betul. dana kampanye kan ada itu ya, kan. formalnya. Iya. Tapi yang bergerak secara yang tunai berapa banyak? Betul, Jauh betul, lebih besar betul, biasanya. betul. Ini yang menjadi hal Oke. menarik ya. Biasanya di masa-masa menjelang pesta demokrasi itu banyak pejabat-pejabat yang meningkatkan frekuensi berbuat korupsi. Frekuensi maupun kuantitasnya, kualitas maupun kuantitasnya. 3 bulan lagi nih. Berarti sekarang ini sebetulnya ini. Bisa jadi dari kemarin. Iya makanya. Iya. Contohnya korupsi di bidang perizinan. Yang seharusnya proses-proses perizinan itu ada tahapannya dan ada syarat-syarat yang harus dilakukan, ternyata membayar sekian banyak dan uangnya dipakai untuk kepentingan politik atau pengadaan barang dan jasa. Atau juga kalau kita lihat terkait dengan masalah penerimaan negara. Sektor-sektor inilah yang kemudian bisa jadi menjadi jalan untuk pengumpulan uang dalam kepentingan politik. Untuk pembiayaan politik. Untuk pembiayaan politik. Tapi terlepas dari itu semua, tentunya di masa inilah kalau pengawasannya kita kuat, maka ini bisa kita paling tidak orang-orang yang mau berbuat kejahatan korupsi ini menjadi takut gitu. Selain itu, ada juga yang bukan korupsi, bukan tidak pidana korupsi, tapi bisa jadi kolusi atau nepotisme. Iya. Contohnya kebijakan yang diarahkan untuk menggelontorkan dana bantuan yang kemudian itu ditumpangi untuk kepentingan politik atau konstituen tertentu, diarah-arahkan untuk mempengaruhi. Dipasang gambarnya. Dana bantuan begitu. Itu bisa juga mungkin bukan tidak pidana korupsi langsung, tapi memanfaatkan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan politik. Dan banyak lagi yang lain. Jadi paling enggak 3 klaster tadilah yang menggambarkan soal praktek korupsi dari masa pengawas, politik. dari penyelenggara dan pengawasnya, dari peserta politiknya, dan juga dari hal-hal yang mungkin tidak terkait dengan korupsi, tapi nyangkutnya kebijakan. Satu lagi sebetulnya. Kolusi dan nepotisme tadi. Iya. Satu lagi. Ketika nanti proses politik ini selesai, ada masa di mana sengketa politik bisa terjadi, sengketa pemilu bisa terjadi. Di Mahkamah Konstitusi. Di MK, betul. Ini dulu ketika kasus yang terkait dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mokhtar. Yang di sana, Kabupaten Kota Waringin atau mana itu ya? Banyak ya, Bang? Iya, kejadian itu banyak sebenarnya. Yang berhasil dibuktikan 12. Iya. Yang berhasil dibuktikan. Benar. Yang belum ataupun nggak berhasil banyak. Saya yakin masih banyak. Ini menunjukkan kalau nggak salah. Ya, Kalimantan Tengah, Banten, benar. terus Riau kalau nggak salah. Ada beberapa, saya lupa. Tapi banyak sekali yang terjadi. Dan itu bisa kita buktikan dan kemudian divonis oleh pengadilan. Betul. Artinya perkaranya konkret, bisa dibuktikan dengan pembuktian yang kuat. Ada suap di situ. Ada suap. Inilah yang potensi-potensi terjadinya. Jadi selain dari tadi penyelenggara atau pengawas atau bidang-bidang yang terkait di pemilu, terus terkait dengan praktek korupsi untuk menyiapkan dana-dana untuk kepentingan politik, terus kebijakan-kebijakan yang sifatnya kolusi atau bisa jadi nepotisme. Iya, misalnya saya sekarang udah nggak jadi bupati, misalnya. Saya kan sekarang udah di PJ kan, kan. Tapi kan saya dulunya saya bupati. Saya masih punya teman di dinas. Jangan lupa nanti kalau ada ini kasih tahu kalau saya ini gini. Gitu ya. Jadi kebijakannya itu diarahkan untuk mempengaruhi masyarakat dalam rangka kepentingan politik. Yang keempat adalah tadi hakim yang ditugaskan memeriksa penanganan perkara sengketa ke pemilu itu kemudian
bisa menjadi praktek perbuatan penerimaan suap atau pemerasan. Oh iya, pantas jam-jam begini banyak hal-hal ajaib muncul ini kan Iya, begitu. iya. Kalau Mas Yudi ini pengalaman Ya, karena kalau mau ketika pemilu ya, masa-masa dekat pemilu begini, mau pemilu, mau korupsi-korupsi pilkada, itu benar kata Bang Novel lah. Semakin banyak permintaan, terutama dari kepada vendor-vendor ya, pemegang proyek gitu kan. Apalagi mereka dengan dua cara fundraisingnya kan, artinya orang yang sudah menang proyek menyerahkan sejumlah uang, atau yang kedua ijon, ya oke, saya serahkan, saya serahkan, tapi nanti kalau menang investasi. Nah, yang paling banyak ribut kalau kalah gitu kan. Benar. Bingung gimana balikinnya. Iya, balikin orang kalah, ya kan. Tapi dari sini ya kita belajar bahwa sebenarnya pencegahannya itu mudah gitu. Tadi ketika Pak Dekan mengatakan saya udah nggak jadi bupati, ada PJ gitu, kepala dinas dimintain, nggak bisa. Kenapa? Udah mantan. Mantan itu udah nggak diakuin. Bupati hari ini mantan, wah anak buahnya nggak ada yang ngakuin. Ya kan, walaupun apalagi kalau dia pelit gitu kan. Bener. Waktu menjabat pelit. Jadi nggak bisa dia bermain lagi. Makanya itulah sebabnya salah satu mencegah adanya uang-uang untuk jadi money politik gitu kan. Karena kan orang memberikan sejumlah uang kan melihat kapasitas, melihat peluang. Oke. Ya kan? Oke. Itulah sebabnya maka harusnya mereka yang ikut dalam konstelasi, ya baik itu jadi peserta, jadi tim sukses, yang mundur jabatan dong, jangan cuma cuti gitu ya. Seharusnya ya. Karena apa? Kalau cuti kan susah membedakan. Bagaimana membedakan antara dia menjadi peserta, dia menjadi pejabat gitu kan? Betul. Ketika misalnya teknisnya dibilang saya nggak jadi pejabat, saya nggak apa namanya? Saya cuti nih, ya gimana cara membedakan cutinya? Bedakannya dari tempat duduknya berarti. Ya, betul. Ketika cuti di paling belakang lah. Nggak bisa lah. Kalau cuti nggak pakai protokoler, nggak bawa protokoler. Nggak bisa juga. Gimana Tapi caranya? mobilnya tetap mobil dinas. Nah itu, makanya itu. Memang kayaknya masih banyak pejabat yang perlu belajar sama Pak Dekan. Iya. Soal konflik of interest. Benar. Karena banyak nggak paham. Padahal konflik of interest itu induknya korupsi di konflik of interest. Awalnya. Betul. Semakin lama semakin parah. Betul. Ya, jadi kalau misalnya mau kontestan, mau jadi tim sukses dan sebagainya, ya mundur lah. Walaupun ya saya melihat sekarang orang nggak diatur kok. Ya, memang kan? betul nggak diatur. Ya, memang betul nggak diatur. Cuti kok, tapi kan ingat loh, etika itu paling Etika tinggi. politik. Ya kan, etika hukum, etika politik. Jadi apakah ketika nggak diatur itu diperbolehkan? Nggak mesti kan? Juga. Nggak mesti juga, tapi kan orang bisa ngelihat, bisa menakar, gitu kan. Nah itu selanjutnya juga bahwa kan orang berhitung. Ketika saya menjadi gubernur, saya megang berapa APBD-nya? Oke. Berapa belanja langsungnya? Berapa belanja tidak langsung? Betul. Ya kan? Berapa dinas PU? Biasanya korupsi itu kan paling banyak itu dinas PU. Jadi kalau ada OTT paling banyak ke dinas PU yang kena. Karena itu duit semua, proyek semua kan? Ya karena yang mengerjakan dia. Aspal jalan lah, pembangunan lah, betul. Misalnya cuan semua gitu kan. Jadi di situ cara mereka untuk ngambil duit tuh di situ gitu kan. Nah kemudian mereka melihat ini se-Indonesia Mas ya? Ya se-Indonesia masih boleh sama. Lihat dulu APBD-nya kata kamu maju ya kan. Yang kedua lihat lingkungannya. Tadi Bang Novel bilang perizinan. Tambang banyak tambang nih kan. Wah tambangnya banyak di sini nih. tambang ya, banyak. Jadi kan wah perizinan resmi. Kalau resmi kalau gini, kalau suap perizinan resmi nggak banyak. Yang banyak yang ilegal. Biasanya nggak perlu izin tapi didiamkan gitu kan. Kayak misalnya illegal logging di suatu tempat. Kan truk-truk illegal logging segede gaban. Jalan di ini kan cuma satu atau sungai cuma satu gitu kan. Masa nggak ngelihat segede gitu pengawasnya kayak tiba-tiba lewat udah kelihatan ya kan saya. Mas Yudi itu terjadi loh di Samarinda itu. Saya kan nyebutin loh, saya nyebutnya Wakanda loh. Ya kan? Tapi itu terjadi baru dua ya. Baru dua cara menghitung supaya nanti balik modal. Sehingga mereka tahu cara mengeluarkan duitnya sebanyak apa. Ya kan? Pertama kan dari APBN, APBD-nya, kemudian dari perizinannya, sumber daya alam betul Bang. Kemudian yang ketiga dari calon DAK DAU yang didapatkan nantinya itu dihitung. Jadi kalau misalnya lihat, wah ternyata sektor total bisa jadi 50 M.
maka dia akan ngitung saya bisa keluar maksimal 20 atau 30 M. Supaya apa? Supaya nanti bisa balik modal kan. Dan kalau lebih alhamdulillah gitu kan. Rezekinya. Kan? Jadi gitu. Jadi mereka udah ngitung. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau daerah-daerah kecil, nggak mau orang gede-gede. Ini risetnya panjang loh ini. Risetnya panjang tuh bisa ngomong begini. Jadi penelitian ini. itulah betul Bang. Jadi ketika misalnya orang di suatu daerah pasti berbeda-beda. Ya kan? Oke. Pendapatnya sih berbeda-beda lah. Termasuk ketika misalnya di daerah yang kaya, daerah yang miskin gitu Ya, kan. benar. Jadi ada daerah yang mata air ya, Betul, cuan betul, semua. betul. Ada yang air mata. Air mata tuh nggak ada. Ada. Begitu dia masuk menjabat udah keluar 70 M zong katanya. Begitu. Jadi istilah mereka juga ngitung gitu kan. Oke. Berapa yang harus dikeluarkan. Termasuk pengusaha juga tahu gitu kan. Mereka akan bagi Investornya berapa. nih. Investornya. Oh, Walaupun oke. saya juga pernah pengalaman menarik. Ada seorang bahasanya apa sih? Kok broker? Apa yang suka bohir? Ada bohir ya kan. Ketika pilkada, dia tim suksesnya A. Oke. Begitu gagal, ya dia putar balik, dia menang. Pindah. Dia menang, itu pertama. Yang kedua, ada juga bohir yang main 2 kaki. Semua dibagi, ya kan? Rata. Jadi siapapun yang menang, dia tetap happy. Tetap dapat. Iya, gitu. Jadi win-win solution kata dia kayak gitu. Jadi itu karena perspektifnya bisnis. betul. Nah, investasi sana sini Nah, yang menguntungkan. sekarang yang menarik adalah apa yang disebut dengan uang korupsi. Oke. Ya kan? Nah, karena kan tentu juga kita akan ketika kita kan beda perlakuan dengan misalnya ya orang-orang yang dia memang dari awal bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara, dia ingin maju, dia punya uang, ya kan? Ya dia mau murni uangnya kan nggak bisa disebut uang hasil korupsi itu. Ya kan karena dia dapat dari tempat lain. Betul. Yang bisa disebut yang korupsi kalau dia terkait dengan petahana. Ya kan? Kalau Pejabat sebelumnya. Kemudian yang kedua uangnya betul Bang ijon tadi, yang ijonnya itu bersumber dari vendor-vendor yang ternyata mereka sudah baik yang belum atau sudah. Karena apa? Karena janji itu. Pernah saya ada suatu di daerah gitu ya. Jadi duitnya itu dia itu ada batas bahwa dia itu belum menjabat, tapi dia udah menang. Iya kan? Dikasih di masa itu kan perdebatan hukumnya panjang. Tapi gini, dia patut diduga adalah untung ada pasalnya Bang, patut diduga dia ada punya pengaruh gitu kan. Jadi ada juga yang saya baru mengambil kadang belum dilantik, belum udah dikasih duit. Wah, itu ada juga Ijon. Gila. Itulah yang namanya mahni politik luar biasa. Jadi kalau dihitung secara subjek hukum, dia belum penyelenggara negara. Belum, karena belum dilantik. Iya. Penyelenggara negara ketika sudah dilantik, dia hanya pemenang dari kontestasi pilkada saja. Oke. Tapi tadi itu, kalau kita hanya bicara formal saja, normatif hukum, seolah-olah orang-orang begitu akan lepas. Tapi ketika penegak hukumnya betul-betul bisa melakukan kajian hukum dengan lebih tepat, orang-orang begitu akan terjerat, dan itu pernah beberapa kali pengalaman ya. Betul, Bang. Itu terjerat dan kemudian orang-orang begitu bisa kena pidana. Jangan sampai kemudian tapi itu kalau penegak hukum yang korup, itu jadi celah untuk jadi permainan. Oh, daripada kamu kena. Saya udah pengalaman. Daripada kamu kena sini. Iya. Bisa kita atur ini beberapa. Gitu ya. Dan itu setiap pilkada selalu terjadi pola-pola seperti itu ya. Karena kan katakan tadi kan ini kan bukan sebenarnya proses itu bukan hanya kita potret dari proses pilkada, pascanya atau proses pemilihan pileg legislatif gitu kan. Jadi pascanya ketika menjabat gitu kan. Jadi kita berpikir bukan hanya berpikir 1 tapi 5 tahun. Gini. Maksud saya gini, simulasinya begini. Supaya kita simulasikan. Si A misalnya, kemudian dia pada saat mau maju dia ngijon tadi misalnya. Atau dia ngambilin dari mana-mana. Gitu. Lalu kemudian ketika dia jadi, maka dia harus mengembalikan katakanlah pinjaman investasi tadi. Ketika dia menjabat, maka dia akan berusaha sedemikian rupa untuk mengembalikan pinjaman itu tadi. Sehingga potensi korupsinya pun di sini juga ada. Mengembalikannya bukan dengan uang, tapi dengan proyek. Betul. Proyek dengan dengan izin segala macam. Betul. Dan sekarang ini banyak juga pakai pola-pola yang baru-baru. Contohnya begini. Gimana nih? Pejabat nih.
Oke. Dia ketika kemudian main proyek atau mungkin perizinan, dia nggak terima uang. Dan dia berani ketika ada isu, dia bersumpah, saya berani bersumpah Tidak terima uang. tidak terima uang sepeser pun. 1 sen pun, iya. Iya. Ya, memang enggak mungkin. Yang dia terima saham. Ya. Setelah selesai baru dicairkan. Iya, iya. Itu kan dia betul nggak terima uang. Betul. Nah ini nggak kan terima uang, iya. kadang-kadang manipulatif begini membuat seolah-olah publik, oh iya kasihan ya dia berani bersumpah loh, kan begitu. Ya, sumpahnya karena sumpahnya uang. Iya. Betul aja nggak terima uang. Nggak salah dia, nggak salah. Nggak terima uang nggak salah. Bahkan dia bilang, saya siap digantung kalau saya terima sepeser pun. Gitu. Saya pernah dengar kayak gitu ya. Kok saya pernah dengar kalimat Tapi seperti itu nggak ya? digantung-gantung ya. Sampai sekarang nggak digantung-gantung. Jadi pernah kita ada OTT ya, saya juga pernah. Jadi mereka itu tadi ketika sudah menghitung kan, kemudian mereka ngambil duit dari mana-mana sebagai seorang penyelenggara negara, dimasukin dalam amplop, sehingga pernah kita ada amplop banyak kan ketangkep gitu kan, karena untuk bagi-bagi. Iya. Tapi kan maksudnya gini, masyarakat dikasih uang 200.000 atau 200.000, 100.000 gitu kan. Ketika di total paling 6M dia keluar, dapat suara menang pilkada gitu kan. Tapi uang 50M dirampok. Jadi rugi 5 tahun dia kan. Iya. Itu. Ya itu tugas padekan tuh. Bukan tugas kita. Itu ya dia kan. Ya ngomong-ngomong soal itu, ya terus terang. Ini sebuah jadi pembelajaran mahasiswa lain ya. Kita pernah memang berurusan dengan KPK memang. Ada satu mahasiswa kami yang terlibat aktif. Mahasiswa? Iya. Buset. Jadi hati-hati ya bagi para mahasiswa lainnya, hati-hati posisinya. Bagaimanapun situasinya, apapun situasinya, jangan sampai pernah sekali-kali bermain-main dengan situasi-situasi yang sifatnya korupsi. Dan sekarang posisinya udah vonis, udah. Masih muda berarti? Masih. Udah. Tapi gini Pak Dekan, Masih. itu bisa kena jadi di sebelah, kena di Jaksa. kabupaten, bukan. KPK. KPK yang nangani. Iya, cuman kenanya kasus di kabupaten dekat Balikpapan sana. Oh gitu. Posisinya. Gini Pak Dekan, itu bisa jadi itulah yang disebut ijon. Oke. Jadi banyak kemudian anak-anak muda yang tergoda. Ya. Tergoda ketika contohnya mungkin ada anggota DPR yang korup. Oke. Atau DPRD bisa jadi, DPR RI bisa jadi. Dia merekrut anak-anak muda untuk seolah-olah jadi staf khusus dia segala macam untuk bikin. Persis. Tapi di situ juga disuruh bagian terima uang. Persis. Nah, pola-pola itu anak-anak muda mungkin dia merasa pinter, merasa cukup punya kompetensi begitu ya. Persis. Tapi dia jual masa depannya dengan harga murah dengan cara berbuat tadi. Persis. Kalau orang begitu, jelas masa depannya rusak. Persis. Apa yang mau dia perbuat? Minimal kita udah mendeo kemarin. Ya. Oh gitu. Masih kemarin, masih Iya, 2020 kalau nggak 2021. Oh yang OTT itu ya? Iya, di sana. Yang ibu kota? Iya dekat, betul. Iya itu. Oh, Iya. ya memang saya lihat ada beberapa yang saya lihat kok muda-muda gitu kan. Itu salah Apakah satunya, ya sudahlah, itu bagian dari sejarah Fakultas Hukum ya, supaya jadi pembelajaran juga. tapi betul dikatakan Bang Novel ya bahwa ketika kita muda gitu kan, kita harus jangan artinya berpikir naif ya. Kita ketika mendapatkan kemudahan, misalnya kita bekerja dengan seorang kok gampang dapat iPhone misalnya, atau gampang dapat uang banyak, kemudian kita bisa bergaya di kampus gitu kan. Persis. Ya itu harusnya kita sudah sadar loh. Nah dan kita tahu loh situasi bahwa kita terima duit misalnya kan, atau apapun kita kan cuma jadikan ini aja, berapa sih sebenarnya, tapi kan akhirnya kena juga 4 kan. tahun. Kan kasih masa depan. Ya. Betul, 4 Ya, tahun. 5 tahun kan? 4 Oh, tahun. karena minimal. Iya, 4. Berarti termasuk itu disebut penerima. Karena cuma bawain kreseknya Ya, doang. tapi udah disebut penerima. Enggak cuma disebut penerima, karena penerima 4 tahun memang. Iya. Waduh. Dia bawain gawat. kresek sama Aduh. nampung. Nampung ini. Nampung. Iya, Kalau saya lihat rekeningnya. saya lihat makanya. putusannya itu tugasnya adalah bawain sama menampung. Iya, kalau Menampung. kan di korupsi itu ya membantu percobaan dan sebagainya, ikut bermufakat jahat. Itu Hukum hitungannya sama. corporate Bang, ya, Ya. perbuatan sempurna. Dihukum sama seperti pelaku. Iya, Pasal 15. betul. Iya. Itu posisinya. Dan sekarang di sini di Tenggarong posisinya. Itu Ya, salah kasihan satu lah. situasi. Masa Ya depan. masa depannya habis. Iya. Minimal selama Mendikbud tidak mengizinkan dia untuk kuliah lagi di negeri posisinya. Kalau kita Oh, Mendikbud mengizinkan, ada ya? Mendikbud boleh. Bagus tuh. Boleh tetap boleh kuliah. Nggak ada aturan itu. Tapi di Universitas Mula Warman, terutama di Fakultas Hukum,
sejak awal kita udah berkomitmen Iya, untuk kasus-kasus yang sifatnya extraordinary tadi. Oh iya, yang betul, ada batasannya. kita Iya. zero tolerance. Mohon Kita- maaf. Mohon maaf. Iya, mohon maaf. betul, saya sepakat itu Pak Mohon Dekan. maaf. Karena gini Pak Dekan. Kalau cuma ngeplaki orang temannya aja kena pidana ringan udah nggak apa-apa kuliah lagi. Iya, karena begini. Kalau sekedar universitas itu membuat orang pintar saja, Oke. kita perlu ingat bahwa pintar itu pisau bermata dua. Pintar Orang ngakali. pintar berintegritas, maka dia bisa berbuat untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk suatu hal yang jauh lebih besar, kebaikan-kebaikan. Tapi pintar tidak berintegritas, berbuat korupsi yang pintar. Karena dia Berbuat korupsi bisa, yang iya. jadi justru dengan kepintarannya bisa berbuat jahatnya lebih Ya kan, jahat lagi, lebih besar lagi. Datanya memang menyebutkan bahwa orang-orang yang korupsi pasti berpendidikan. Iya, iya. Intelektual. Ya, pasti intelektual. Karena kan white collar crime. Betul, color crime, betul, Siap. betul. Oke, makanya. Itu luar biasa memang. Ya, memang kita pernah kejadian seperti itu, tapi ya saya anggap itu ya sudah itu bagian dari perjalanan fakultas ini pernah ada yang situasi yang seperti itu, tapi kita nggak terlibat. Tapi dari situ kita belajar bahwa memang, ternyata nggak cukup ini pendidikan hukum Iya, di kelas ini nggak cukup hanya dengan memberitahu ya tadi seperti yang Bang Novel bilang, nggak cukup hanya dengan memberitahu bahwa korupsi itu begini, korupsi itu begini, tapi juga harus dibarengi dengan Iya. pelajaran-pelajaran integritas, Betul. Iya, pelajaran-pelajaran tentang bagaimana dia menyiapkan dirinya untuk masa depannya dia dengan tidak berbuat yang Iya. macam-macam. Kalau di kelas ya kita semua yang ngajari korupsi kena Iya. pidana sekian, Iya. sekian. Dan satu lagi gini Pak Dekan, orang berbuat korupsi sekarang itu sama aja dengan menyandera dirinya untuk masa depan. Kalau berbuat korupsi sekarang, apakah yakin kalau sekarang ini dia berhasil mungkin dekat dengan penegak-penegak hukum yang korup, dia aman? Emang yakin 12 tahun lagi nggak diungkap orang? Belum tentu. Iya kan? Kalau terungkap, daluarsanya kalau itu bisa 18 tahun kalau ancamannya Iya. seumur hidup atau Iya, hukuman betul, mati. betul. Kalau ancaman pidana di atas 3 tahun, 12 tahun daluarsanya. Artinya apa? Sepanjang waktu itu dia masih berpotensi bisa terungkap. Kan gitu. Yang kedua kita lihat sekarang ini teknologi semakin canggih dan pola-pola metode-metode pembuktian semakin rapi. Iya. Bahkan kita bisa tahu ada accounting forensik. Oke. Nah, dengan pola-pola begitu sangat mudah untuk menelisik aliran dana segala macam. Yang kalau orang sekarang ini masih mau berbuat korupsi, ya pilihannya berarti dia sedang menyandera dirinya untuk 12 tahun atau 18 tahun ke depan. Sampai nunggu masa daluarsanya habis, iya. Wah, ya sakit kepala juga, ya nggak bebas, nggak Setelah bahagia 10 hidupnya. tahun kena kasusnya mau ngomong apa lagi? Ya, makanya ini luar biasa ya anunya. Oke, ini masa-masa begini mahasiswa ini juga tadi ini apa pesan untuk mahasiswa kita yang nantinya akan turut serta baik sebagai voter atau sebagai agent yang akan membantu pemilihan presiden, pilpres dan pileg serta pilkada nantinya itu berjalan, karena kami di sini pilkada itu untuk gubernur di Kaltim. Ya, Nah, itu biasanya mahasiswa-mahasiswa, wah ini ada ini kira-kira Bang Novel kira-kira apa yang harus disampaikan apa yang bisa disampaikan kepada mahasiswa agar mahasiswa itu sendiri tidak terjerumus dalam situasi-situasi seperti itu. Oke, kalau bagi saya begini, ada paling enggak 2 perspektif ya. Oke. Yang pertama adalah kita harus sadar atau adik-adik mahasiswa mesti sadar bahwa dirinya itu bukan hanya berpikir untuk hari ini Oke. atau besok atau dalam waktu yang dekat, tapi adalah perjalanan panjang. Perjalanan panjang ini dibangun dengan proses, dengan suatu perjuangan. Dan itu semua basisnya adalah integritas dan kejujuran. Kalau dia punya integritas dan kejujuran, dia punya masa depan. Kalau tidak, dia tidak akan punya masa depan, dan pasti bisa jadi dia senang sekarang tapi kedepannya akan hancur. Sengsara, Itu namanya ijon istilahnya saya bilang. Oke. Dia ambil kesenangannya yang masa depan untuk hari ini dan kemudian dia hancur di masa depan. Yang kedua adalah anak muda mestinya berkontribusi untuk kebaikan. Bayangkan kalau kemudian kita sebagai anak muda terutama mahasiswa, justru malah membantu orang-orang yang politikus jahat untuk bisa mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan kepemimpinan yang dengan begitu bisa berbuat korupsi. Berarti kan berkontribusi untuk jadinya kejahatan.
dan dia juga menyumbang untuk terjadinya kerugian bagi negara, bangsa, dan masyarakat. Dan kalau itu yang dilakukan, berarti dia sedang menanam suatu keburukan yang akan berdampak kepada dirinya. Di kemudian hari Di pasti akan kemudian kena hari. lagi, Pak Sulis. Iya. Oke. Ya, terakhir bagi saya nggak pernah percaya bahwa ada misalnya ambil duitnya tapi jangan pilih orangnya. Justru ketika diambil duitnya pasti ada komitmen lah akan mencoblos gitu kan. Namun sadarlah begitu uangnya diambil ya saat itu maka dia 5 tahun minimal tergadaikan gitu kan. Uang daerah uang daerah ataupun APBN gitu kan. Nah dari sini saya minta kepada teman-teman mahasiswa ya yang akan turun nanti berikan kecerdasan ya kan kepada masyarakat, edukasi. Kemudian yang kedua benar-benar memantau. Jangan sampai teman-teman memantau kemudian teman-teman juga terlibat dalam kecurangan yang terjadi. Itu dia gitu kan. jadi Karena masalah tuh. Misalnya teman-teman tahu bahwa itu 30 begitu entah mereka bermain kemudian jadi digelembungkan jadi 100 tapi teman-teman bilang disuap udah dikasih yang penting oke kan. Nah, teman-teman iya aja jangan gitu kan. Teman-teman ketika di teman-teman 7 gitu kan, jangan sampai bertambah apalagi berkurang. Betul, gitu. betul. Karena memang integritas itu sangat penting. Di sini kan teman-teman diuji, teman-teman pertama kali turun ke lapangan. Artinya di sini akan membuktikan teman-teman ke depannya seperti apa. Itu Benar. pesan dari saya bahwa jaga integritas. Kalau katakan hitam adalah hitam, katakan putih adalah putih, tidak kata jerah dalam perjuangan. Luar biasa. Karena sebagai ini kemarin tahun 2019 kita pernah punya project namanya Desa Binaan Anti Money Politik. Oh iya, keren. Dan rencananya tahun ini kita akan Fakultas Hukum akan kembali menurunkan lagi, tapi dengan jangkauan yang jauh lebih luas. Jadi betul kemarin itu 2019 di klinik pemilu kami punya namanya klinik pemilu itu salah satu programnya adalah itu tadi membuat sebuah desa binaan. Jadi kita ukur dulu bagaimana dengan survei, bagaimana menanggapi money politik segala macam. Baru kemudian kita kasih edukasi. Setelah selesai pilkada pada waktu itu kita kasih survei lagi. Dan ternyata memang edukasi yang tadi Mas Yudi sampaikan, edukasi itu menjadi hal yang penting karena orang bisa jadi berbuat salah atau berbuat jahat karena dia tidak tahu. Ketika kita sudah edukasi dia, maka minimal memang tidak bisa 100%, nggak bisa. Tapi dari survei awal sampai ke survei akhir itu sudah hampir 50% sudah mengalami perubahan perilaku dan itu sudah. Setidaknya kita berbuat. Bagi kami seperti yang Bang Novel tanamkan tadi posisinya di masa muda banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Dengan salah satunya adalah sesuai dengan kapasitas mahasiswa memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena itu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa pada saat ini. Kayak gitu. Wah, ini luar biasa sekali perbincangannya ini. Nggak serasa sudah hampir 1 jam ternyata. Luar biasa sekali. Karena kalau bicara korupsi di Indonesia tuh nggak cukup waktunya cuman begini nanti. 24 jam lagi. Iya bisa. Karena kita sedang bicara begini di tempat lain ada yang sudah mulai mikirkan korupsinya itu. Iya. Siap. Oke, saya terima kasih sekali Bang Novel Baswedan, Mas Yudi sudah sampai di Lamin Ilmu Podcast. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada hari ini bisa menginspirasi mahasiswa, bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa dan sekaligus bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian para pembelajar hukum dimanapun berada, edisi ini harus kita akhiri. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Mas Yudi atau Bang Novel Baswedan di kesempatan-kesempatan yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.